Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya. Saat ini akan membahas Alphard tahun 2010 Premium Sound. Seperti ini kondisinya. Ini kalau kita lihat ya, dia sudah ada ini apa namanya, sensor parkirnya depan ada 4 titik. Terus ini udah diamond bukan diamond, projector lamp, jadi terang, udah ada fog lampnya. Terus ini dia ada kamera parkir depan, logonya bukan Toyota, logonya seperti ini sekarang, dari dulu sih. Terus di sini juga ada spion samping nih, ada spion samping, tapi sebenarnya dia juga udah ada kamera samping juga, jadi ada 2. Ini kamera untuk parkir juga, samping sisi kirinya. Velgnya pakai, ini masih asli bawaan pabrik ya, Potenza adrenalin. Ringnya itu 235/50 ring 18. Nah, terus dia dapat ini juga nih, set body molding itu. Remote-nya seperti ini. Nah, ini kalau kita pencet dia bisa kebuka otomatis. Kanan, tutup juga bisa pencet. Itu dia otomatis. Spion sen, bisa retract. Ini bisa keyless juga. Pencet dia ngunci. Ya, ini kan keyless nih. Ini saya kantongin aja ya. Nah, ini kalau kita pencet lagi, nah dia ngebuka. Nih, sorry. Kunci. Oh, dia bisa ngunci doang ya. Berarti bukanya harus dari supir sepertinya. Ini kalau kita buka, nah baru kebuka nih. Ditarik gini, dia otomatis buka ke belakang. Seperti itu. Kita langsung ke dalam aja sini. Ini dia kayaknya fabric ya, orang Jepang. Karena di sana kan dingin udaranya, jadi dia lebih senang pakai fabric ini. Lembut, bahannya lembut banget, halus, nyaman, beda ya, halus pokoknya ininya nih. Terus ini udah ada airbag juga nih, di kursinya ada airbag. Lalu airbagnya banyak ya, di sini juga ada airbag, di atas ini juga ada airbag seperti itu. Ini yang tipe premium sound, jadi audionya audio dari Jepang. Ini cara bacanya gampang. Jadi pakai Google Translate, yang kamera tempelin aja, ini langsung keluar nanti bahasa-bahasanya. Kalau kita lihat ke samping, nah ini seperti ini. Ini dibuka dia, jadi harus di onin dulu mobilnya. Nanti kaca ini lampunya nyala. Seperti itu. Di dalam sini tempat CD, ini juga ada tempat lagi penyimpanan. Banyak ya. CD. Di bawah sini ini ada untuk, kalau di Jepang pakai ini nih, flare gitu tuh, buat apa ya, dia kayak segitiga pengaman, cuma dia bisa nyala sekali pakai nih. Masih bawaan pabrik ini. Nah, ini bisa dilipat seperti ini kalau buat minuman. Ini kompartemennya gede, dalamnya tuh coba macam-macam. Ini ada laci juga di sini. Wah, ini tempat biasa mungkin bisa naruh HP. Ini lembut nih, dalamnya pakai apa ya, kayak kain gitu tuh, kayak, nah itu lembut gitu. Jadi kalau menaruh HP-nya nggak baret, nggak lecet, goyang-goyang juga nggak lecet. Ini chargernya di sini. Charger. Kita cobain ke belakang. Ini power window-nya udah auto. Oh iya, ini kaca spion ini dia ada garisnya nih, jadi dia bisa lihat bawah juga. Terus ini ada pemanas, ini kan warnanya biru ya, terus dia pakai pemanas juga, jadi heater. Jadi dia kalau misalnya ini berembun, dia bisa hilang sendiri gitu. Nah, ini joknya dia juga udah ottoman yang belakang. Nih kalau ditarik tuh, ottoman seat, bisa begitu.
Terus ini ada juga ini bisa dideketin. Jadi ini kan jauh jaraknya. Ini kalau kita pengen dekat, nah ini bisa dekat sana. Nanti yang sana bisa dideketin ke sini juga. Ini bisa dilipat. Jadi kalau pengen akrab gitu sama misalnya saudara, adik kakak atau suami istri, jadi bisa deketan, ngobrolnya nggak jauh-jauhan. Kalau mau jauh-jauhan tinggal tarik lagi ke sini seperti itu. Ini buat jalan tengah lewat belakang. Kita cobain duduk. Ini cara nutupnya gampang. Ini tinggal di klik ke depan, dia nutup sendiri. Nah, ini kalau kita taruh di sini ya, kelihatan nggak ya? Itu nggak kelihatan lagi. Ya ini beginilah posisi duduknya kalau mau ini. Coba ya di sini kelihatan ya. Kelihatan sih, cuma nggak bisa nempel. Sini aja ya. Nah, nih. Seperti ini. Sini ada kanan kiri, jadi enak. Sini bisa dibelakangin juga nih, belakang. Oh ini ada apa namanya? Ada ganjelannya, bisa dibuka ganjelannya kalau pengen luas banget. Seperti ini kondisi duduknya. Ini bisa direbahin juga. Nyaman banget sih untuk jalan jauh, kaki juga bisa lurus. Terus ada ininya ottoman untuk betisnya, jadi enak nggak capek. Pas nih betisnya ke bawah sini udah. Suspensinya juga lembut banget. Terus ini kalaupun rebah, ini enaknya dia nggak tempel di sini tapi di sini, jadi ininya tuh ngikat ke sini. Jadi kalaupun kita duduk begini, ininya enak. Mau kita tegak begini, dia ngikut karena di sini di bahu, di sandaran kursi. Kalau kita begini tuh, jadi tetap kencang. Kalau misalnya di sini, ini kan jadi begini nih, tuh jadi aneh gitu. Apa namanya? Tali sabuk pengaman. Tapi sebaiknya sih kalau pakai sabuk pengaman ini harusnya emang tegak gini, supaya ini kan kalau ngerem tek, ini dadanya nahan. Kalau kita begini, takutnya kita nyerosot ke sana. Ininya malah yang ketahan perutnya nanti. Bahaya. Ya, pastikan ini yang bawah titik serendah mungkin. Ini kan narik ke bawah, jangan ke atas. Nanti kalau ke atas kena perut. Usahakan yang di pinggul, jadi lebih aman. Ini akan narik, ini ngunci ke bawah gitu. Aduh, lupa nggak dinyalain sih. Nih lampunya di sini banyak ya, lampu-lampu. Ini ada kordennya juga, bisa ditarik nih. Nah, buat privacy. Terus di sini ada curtain airbag. Lihat. Nah, tuh curtain airbag ya. Ini masih manual ya. Ini asli bawaan pabrik, karena rapi. Terus ini ada kunciannya lagi nih. Nah, nih kalau ini disangkutin di sini. Nah, karena ini Jepang, jadi ininya tulisannya juga Jepang semua nih. Sliding door-nya tuh. Ini juga tulisannya Jepang nih dari luar ya. Kita lihat dari luar. Ini udah dapat Twitter. Terus ini ada speakernya ada 18 karena premium sound. Nanti kita nyalain aja deh biar bisa lihat fitur-fiturnya. Terus ini apa lagi ya? Oh, ini pengaturannya nih. Bisa di capture kali ya. Bisa kanan kiri, tegak, bisa dilipat dan macam-macam sebagainya tuh. Bisa diangkat juga jok belakangnya. Seperti itu. Speakernya banyak. Ini ada tulisan lagi Jepang lagi, banyak banget cautionnya. Nah, kuncinya di dalam. Aman tapi. Nah, ini ada ininya, emblemnya Jepang juga ya. Kita ke belakang. Belakangnya seperti ini. Ini ada high mount stop lamp. Wipernya
Ini kayak nggak ada wiper, sebenarnya ada wipernya. Wipernya ditaruh di sini nih, tuh, dia di sini. Nah tuh, jadi rapi banget, wipernya ketutup rapi. Belakang ada sensor parkir. Terus ada ini udah ada garnisnya, muffler tip. Kalau kita lihat dalamnya seperti ini. Ini ada korden juga. Ini buat tempat dongkrak. Tuh dongkrak. Nah ya, di dalam semua. Ini cara ngelipatnya nih. Ada Inggrisnya juga sama Jepang. Karena emang aslinya mobil ini dipakai di Jepang. Ini di sini ada tempat penyimpanan. Ini buat ini bisa dimajuin nih. Ini ada slide lever. Jadi majunya bisa dari belakang. Oh tadi karena pintu itu dimundurin banget, kursinya, jadi ini nggak bisa maju. Nah ini kayak gini lah isinya tuh. Ini korden ini ada korden lagi tambahan. Ini nggak dipasang, disimpan di sini. Sebenarnya bisa dipasang. Jadi ini untuk masang di antara di sini nih. Nah itu ada titiknya di atas itu, sama di pintu-pintu tuh. Jadi korden antara driver dan penumpang gitu. Jadi penumpang ke belakang dapat privacy. Jadi ketutup dari drivernya. Nah ini ada 3 ya sandaran headrest. Disimpannya di sini nih. Nah, disimpan di sini, dibuka. Nah ini ada headrestnya nih. Tuh. Ini bisa dipasang di sini kalau untuk 3 orang. Ini bisa dijadiin kursi. Jadi bisa bawa banyak penumpang juga. Walaupun nggak begitu nyaman ya, mungkin sementara aja karena begitu posisinya. Ini dapat lampu juga di belakang. Ini ada buat ini kalau dilipat, mau tes ngelipatnya. Jadi cara ngelipatnya tuh di sini kan ada titiknya. Ini harus disamain dulu titik ini, posisi ini sama ini. Kalau dia ini ada lever, slide levernya ini bisa maju mundur. Nah kalau begini posisinya nggak sama, dia nggak bisa ngelipat. Jadi majuin dulu sampai titiknya sama. Nah udah sama, dia baru bisa ngelipat. Baru ini ada special up lever, kita klik. Nah dia ngelipat sini, dia langsung angkat. Set. Nah kan, nah ini kan goyang-goyang. Nah ini diselipin di sini. Sorry ya. Nah ini pakai velcro, jadi taruh sini tuh. Nah ini aman nih. Nah, jadi mau bawa barang bisa. Gede banget sih ini. Ini biasanya saya bisa bawa 3 sepeda di sini. 3 sepeda dan itu masih luas, jadi sepedanya nggak lecet gitu, nggak saling berbenturan. Ini ada ininya di atas juga nih, sabuk pengaman yang ketiga di belakang. Ini speaker lagi, jadi speakernya emang full speaker semua. Ini ada kotor-kotor dikit kena ban sepeda nih, tapi bisa hilang. Tuh. Karena emang bisa bawa banyak sepeda pakai ini. 3 sepeda. Sekarang kita nyalain aja ya. Nya dulu di belakang. Ini power window-nya all auto semua. Nah ini central lock, ini buat kaca tutup buka tutup gitu. Ini ada voltase juga 100 volt karena Jepang ya. Jadi tapi bisa buat ngecas charger kita bisa. Charger kita itu bisa 100 dan 220 range-nya, jadi bisa dipakai. Ini start stop engine. Ini sensor parkir, ini untuk room ambient light di plafon. Ini untuk anti slipnya. Kalau mau bisa diaktifin, bisa di nonaktifin. Kalau pengen tenaganya gede, dia di nonaktifin, tapi jadi slip gitu, karena overpower. Nah dia di ininya pakai stabilitasnya dikontrol pakai ini, pakai anti slip ini. Ini kamera depannya tadi auto trip. Ini buat terang gelapnya si instrumen cluster. Kita coba nyalain ya. Ini sekali isinya begitu. Nih audionya.
bahasanya Jepang ya. Kita klik sekali lagi. Nah ini apa namanya, isinya. Ini belum injek pedal gas, dia nggak mau nyala. Nah sekarang kita injek pedal gasnya, klik injek, udah nyalain. Nah ketika dinyalakan, hilang semua indikator tadi, berarti semua kondisi dalam normal. Nah bahasanya masih Jepang ya, Jepang banget. Terus ini AC ya, kita nyalain AC nya. AC nya dual ini ya, dual zone. Kiri bisa 20 misalnya, kanan bisa 18 gitu, itu bisa. Terus ini ada rear, kita pencet rear. Rearnya mau berapa ini juga bisa dirubah. Nah ini rearnya misalnya fan-nya low, fan-nya 2 gitu ya. Terus suhunya mau 20. Nah itu beda, berarti triple zone ya. Belakang, kanan sama kiri. Belakang 20 derajat, penumpang kiri 21, penumpang kanan 18 misalnya, seperti itu. Ini tombol audio ya, biasa ya. Seperti itu. Tombol audio juga, ini mode, ini buat apa namanya. Nah, itu ganti dia. Ada mapnya, ada video, digital TV, audio AM, FM, sama VCD. Ini ada display ini buat kontrol di sini nih. Tuh, ganti-ganti dia. Suhu luar, range-nya gitu. Ini buat angkat telepon ya. Ini bisa Bluetooth juga audionya, jadi bisa telepon. Ini buat voice command. Misalnya kita pencet ya. Pitとなったらお話しください。 Next track. レストランを検索して表示します。ただしこの縮尺では表示されません。 Sorry. Ini kan mobil Jepang. Jadi saya mungkin harus pakai ngomongnya bahasa Jepang juga ya. Tadi saya bilang next track, dia nggak ngerti. Jadi kalau biasanya apa namanya, pakai mobil yang lain kan bisa dia langsung next track, ganti track gitu. Nah ini di atas, kalau kita lihat ini sunroof seperti ini. Ini buat buka sunroof juga dari sini. Walaupun dari belakang bisa, dari sini juga bisa untuk pengemudi, kontrol-kontrolnya. Sunroof yang belakang open nih misalnya, ini akan kebuka. Tutup, akan tutup. Seperti itu. Kalau sunroof yang depan ini manual ya, dia cuma bisa buka ke atas. Seperti itu. Tutup lagi. Seperti itu. Manual. Ini juga manual kali ini. Ini ada TV ya, karena ini original, rapi dilipat. Dia bisa dibuka nih pakai remote, juga ada remote-nya. Kebuka, tutup pakai motorized. Jadi aman kalau bawa anak kecil, dia nggak kebentur-bentur, nggak gampang dibuka, nggak gampang patah. Ini titik ini ambient light juga nih. Ini jadi ada titik kecil, terang gitu, nentangin ke bawah sini. Jadi kalau malam ini tuh terang di sini, tapi nggak silau ke mata gitu. Canggihnya gitu. Nah ini tadi yang saya bilang, ini untuk tempat korden. Ini juga korden. Titik itu korden juga. Jadi di sini nih bisa ada korden penyekat dari driver ke penumpang belakang. Gitu. Nah ini kita ganti ke disk. Ini suaranya seperti ini. Kalau ini di depan ada speaker juga, speaker tengah. Jadi suaranya tuh kayak efek panggungnya tuh kerasa banget. Kalau saya bilang ya. Ada speakernya juga ada di atas. Ini pakai VCD yang murah sih ya, 10.000 gitu. Jadi suaranya menurut saya sih lebih bagus lagi kalau yang pakai original. Gitu. Terus ini bisa kamera mundur, masuk kamera mundur. Nah ini dia adaptif.
Jadi kalau kita belokin, nah setirnya belok, itu yang belok tuh warna kuning itu garisnya. Nanti arah mobil akan kecilin dulu 100% akan sama dengan jalur ini. Jadi kalau jalurnya belok ini, dia akan belok. Jadi di sini, misalnya di sini ada kun atau ada apa, ada mobil, itu nggak akan ketabrak. Pasti dia sesuai jalurnya ke sini. Ini udah akurat lah akurasinya. Ini bisa kita pencet. Nih untuk ya nanti bisa pakai Google Map, dia bisa dibaca. Nah ini dia bisa otomatis parkir sendiri. Jadi kalau paralel dia bisa otomatis parkir sendiri. Ini ada pencetannya di sini juga. Nah ini tombol untuk parkirnya, dia bisa parkir sendiri. Yang ini power door off, ini untuk, jadi kan tadi pintu kanan kiri elektrik, itu bisa dimatiin seperti itu. Ini kalau kita setirnya kita lurusin, nah dia akan lurus juga tuh, adaptive steering. Terus ini transmisinya netral, ini drive. Terus ini kita geser kanan, nah dia jadi apa namanya, manual Triptronic. Ini bisa dilihat di sini, itu ada angka 1. Ini D, drive biasa. Ini N, ini R. Gitu. Nah sekarang kita cobain yang ini, tombol ini ya. Ini untuk kamera depan tadi ya, bantu parkir ya. Klik, kita pencet. Nah ini kamera yang depan, seperti ini. Terus ini kamera samping. Nah itu ada anak kecil naik sepeda kan tadi kelihatan. Jadi kita bisa parkir mepet banget ke trotoar. Ini kalau bannya kita belokan juga kelihatan nih. Tuh bannya belok kan, ini setirnya belok soalnya nih. Nah ini kita lurusin seperti itu. Jadi bisa mepet parkirnya, tapi nggak kena velg, nggak kena bodi. Terus ke depan juga kita bisa parkir lebih dekat ke depan, bisa aman. Terus ini sebenarnya depan ini gunanya kalau kita keluar gang, kalau kan moncongnya kita di belakang nih, tapi di depan itu bisa lihat kanan kiri ada orang nggak gitu. Itu gunanya sebenarnya yang depan ya. Misalnya kita mundurin dulu ya, kita mundurin. Nah misalnya seperti ini kondisinya. Nah kan kita mau belok kanan, depan tuh ada mobil nggak ya sebelah kanan, ya kan nggak kelihatan. Tapi kita lihat di sini, kita pencet yang ini. Nah kita maju, dia akan ngeliat duluan nih depan ada mobil nggak. Kita majuin. Nah kelihatan kan tuh. Jadi di depan tuh ada mobil, misalnya, nah itu ada mobil putih tuh. Kalau dari sini kan belum kelihatan nih, tuh, ya kan? Dari sini belum kelihatan, tapi dari sini udah kelihatan nih. Kalau misalnya kita mau masuk gang, di depan tuh ada mobil, biar dia jalan dulu keluar atau gimana kalau gangnya terlalu sempit ya. Itu salah satu gunanya juga. Nah, AC-nya juga ini ada nano filternya juga nih. Untuk ini. Ini bagian atasnya ini ada buat untuk kartu ya. Nah, ini kalau kita buka, nah kan dinyala kan, seperti itu. Kalau kita tutup lagi, ini lampu atas biasa ya. Nih ternyala juga. Gitu. Terus ini, nah ini sama sebenarnya gunanya, ini untuk ngelihat depan sama ngelihat roda kiri, cuma lebih susah ngeliatnya tuh, kecil gitu ya, kecil. Kalau dipermudah dengan ini, nah kalau lihat ini kan lebih gampang tuh. Saya sama fungsinya sama ini, seperti itu. Ini tulisan Jepang juga nih. Cuma saya nanti tinggal di zoom aja pakai zoom itu apa? Nah, HP yang Google Translate biasanya saya begitu. Ini ada tempat untuk kartu apa gitu nih, buat audio juga. Saya belum gunain sih.
Ini ada ejectnya, volume. 音量7です。 Nah, itu apa ya? 音量8です。 Seperti itulah. Sekarang kita cobain yang duduk di belakang ya. Coba belakang. Ini pakai ada logo Alphard di sini. Yang tadi kursinya bisa tegak atau enggaknya. Ini AC di sini ada juga kan AC-nya. Nah, pengaturan AC-nya ada di sini. Ini biar nggak silau ya, ditutup dulu. Nah, ini pengaturan AC-nya, on off-nya di sini. Ini digital juga. Tuh, bisa kita kencengin dari sini. Temperaturnya bisa kita rendahin. Nah, kurangin. Ini modenya bisa di macam-macamin. Ini room ini untuk, nah di sini nih, tuh dia nyala kan, ada ambient light itu roomnya. Kalau malam bagus nih, dia bisa diredupin, bisa dimatiin tuh. Nih ya, ini kan nyala, nah redup, mati. Jadi 3 kali tiga pengaturan. Nah seperti itu tuh. Ada lagi tempat duduknya, ada yang di sini. Kalau mau lihat lagi seperti ini. Sana, aduh jatuh. Sorry jatuh. Kayak gitu deh, kita pegang aja deh. Jadi pokoknya tempat duduknya begini ya. Terus ini ada meja ini bisa dibuka begini. Ya. Ini ngelipatnya dari belakang sini, ini ada tuasnya, ini bisa dilipat. Nah seperti itu. Gitu. Ini enak banget ya, kalau buat keluar kota enak banget. Suspensinya juga lembut banget, enak. Nah misalnya ini kita 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini masih bisa bawa barang banyak, besar tuh. Gitu. Penumpang juga nyaman. Ini kanan kiri juga dia ada kan. Kalau kita coba duduk belakang ya. Masih enak duduk belakang. Ini ada kompartemen juga, tempat gelas, tempat HP, barang-barang. Ini lembut ya, fabriknya lembut. Terus ini dapat gorden juga tetap. Pokoknya dari depan sampai belakang dikasih kenyamanan. Ini buat recliningnya, dikasih kenyamanan dari depan sampai belakang, nyaman semua deh. Nih kalau saya duduk di belakangnya, nih bisa dinaikin juga nih. Nah si anaknya jauh sini jauh. Duduk di belakang pun nyaman, di tengah nyaman, di depan nyaman, jadi semuanya enak. Speaker pun nih sampai belakang nih, speaker ini ya, ini kan ada 18 speakernya, semua dapat kenyamanan yang sama tuh. Tapi ya tetap paling nyaman di antara ketiganya adalah yang tengah. Tengah, depan, baru belakang paling nyaman. Nah ini yang saya bilang tadi, ini bisa 100 volt. Nah tuh, ini buat videonya tuh, masukin video. Ini 100 volt. Ini biasanya saya pakai charger bawaan Samsung kok. Mana ya? Nah ini charger bawaan Samsung ya. Tuh dia kan ada tulisannya kan. Mana nih ininya nih? Frekuensi. Ya pokoknya ini bisa lah, ada tulisannya. Nah ini 110 sampai 240 volt. Jadi ini bisa langsung dipasang di sini. Tapi ini kan gepeng. Ini Jepang, ini kan yang Indonesia, jadi harus ada adaptornya. Ada adaptornya kok. Nah adaptornya kayak gini nih, seperti ini. Adaptor dari gepeng ke bulat. Udah gitu. Ya ada 2 lagi charger. Tinggal colok gini, colokin ke sini. Beres tuh. Tapi hati-hati nih, karena ini posisinya begini nih. Jadi bisa keinjek.
gitu. Kita sekarang udah semua interior eksterior. Ini ada Twitter juga, pokoknya audionya enak lah. Sekarang kita ke bagian mesin. Mesinnya kita buka di sini. Dulu biar nggak panas mesinnya ya. Nah, ini mesinnya. Ini mesinnya sama dengan mesin Camry, Harrier, itu sama. Camry, Harrier sama semua. Terus ini oli. Ya, biasanya paling penyakitnya ini sering bocor di sini, tapi ini masih bersih, masih bagus ya karena masih mungkin cuma kilometer masih rendah. Ini radiator. Ini tulisannya juga Jepang semua, Jepang. Tuh ini Jepang ya, karena emang untuk Jepang. Gitu, ini Jepang juga tuh. Full Jepang, masih asli pabrik semuanya. Tuh, masih asli pabrik sampai depan bawah juga tuh. Masih asli pabrik, cat original, belum ada yang pernah dicat juga. Terus ini dia udah asli, ini kan high voltage low beam headlight, jadi headlightnya ini udah pakai HID ya, high voltage. Nah, terus kalau ininya dia pakai halogen biasa, warnanya kuning supaya bisa nembus kabut atau hujan. Ini juga buat nembus kabut atau hujan, jadi warnanya kuning. Tapi kalau low beamnya dia pakai warna putih, jadi terang, putih terang. Tapi kalau hujan kurang nembus, makanya dia kasih yang lainnya warnanya seperti itu. Ya, sekian review dari saya tentang Alphard Premium Sound 2010. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.